Sabit bin Qais al-Ansyari. Ia adalah khatibnya kaum Ansyar, juga khatibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa suaranya sangat lantang, juga kata-katanya sangat berkesan. Pada saat Allah menurunkan wahyu yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi." Sabit pun masuk ke rumahnya, mengunci pintu dan langsung menangis sejadi-jadinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya. Beliau bersabda, "Ada apa dengan Sabit?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu bahwa ia mengunci pintunya dan ia selalu menangis seharian." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Kemudian bertanya padanya, "Ada apa denganmu?" Sabit pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu sebuah ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi. Sedang suaraku sangat keras. Aku takut amal-amalku terputus karena itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak tergolong di dalamnya. Bahkan kamu akan hidup dengan baik, juga mati dengan baik pula." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi ayatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Sabit pun mengunci pintunya, lalu menangis seharian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencarinya lagi. Kemudian ia bersabda, "Ada apa dengan Sabit?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah kami tidak tahu, tetapi ia telah mengunci pintunya." Rasulullah pun memanggilnya kembali, lalu bersabda padanya, "Ada apa denganmu?" Sabit menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Demi Allah aku tidak menyukai pujian. Aku hanya ingin membanggakan kaumku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak termasuk di dalamnya. Bahkan kamu akan hidup dengan terpuji. Lalu kamu akan mati syahid. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan selamat." Ketika perang Yamamah, Sabit berjuang bersama Khalid bin Walid untuk melawan Musailamah al-Kazab. Saat ia bertemu dengan pasukan muslimin dan berlari menuju musuh, ia berkata kepada Salim pembantu Abu Hanifah, "Bukan seperti ini kita dulu saat berperang bersama Rasulullah." Maka mereka semua menggali lubang dan saat itu musuh tiba-tiba menyerang mereka. Akhirnya Sabit pun syahid. Kemudian Allah merahmatinya. Saat itu Sabit memakai sebuah tameng yang dilapisi permata. Tameng itu diambil oleh salah satu orang dari kaum muslimin. Kemudian salah seorang lagi dari kaum muslimin tertidur. Lalu ia bertemu dengan Sabit bin Qais dalam mimpinya. Sabit pun berkata padanya, "Aku berwasiat kepadamu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa tameng itu halal, hingga kamu menghilangkannya. Sesungguhnya saat aku terbunuh kemarin, salah satu orang muslim datang kepadaku dan mengambil tamengku. Sedang sekarang ia berada di ujung base camp ini. Dan di dekat kemahnya ada seekor kuda yang sangat tinggi, yang terikat dengan tali, dan tameng itu terselip di antara kuali-kuali. Dan di dalam kuali-kuali itu ada sebuah karung. Maka datangilah Khalid bin Walid dan suruh ia untuk mengambil tameng itu. Lalu jika kamu sudah menemui khalifah, katakanlah padanya bahwa aku memiliki sedikit hutang, dan budakku si Fulan aku bebaskan." Maka orang itu datang kepada Khalid bin Walid. Kemudian ia mengabarkannya. Lalu orang itu mencari tameng tersebut yang ternyata berada di ujung base camp, terikat di antara seekor kuda yang tinggi. Saat ia melihat ke dalam kemah, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Lalu ia mengangkat kuali-kuali itu dan ternyata di bawahnya ada karung dan tameng. Maka ia memberikannya kepada Khalid bin Walid. Sesampainya di Madinah, orang itu mengabarkan mimpinya kepada Khalifah Muslimin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pun melaksanakan wasiat itu.
Dan tidak kita ketahui lagi di antara kaum muslimin ada seorang yang wasiatnya dilaksanakan sesudah kematiannya, selain Sabit bin Hois radhiyallahu anhu. Kisah ini ada dalam riwayatnya Anas bin Malik, juga Tabrani dan Tirmizi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Berkembangnya sejarah keadilan serta berkembangnya kitab-kitab karena cendekianya Syureh Al-Qadi. Salah satunya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang kehilangan perisai perangnya. Dan itu sangat mahal sekali. Lalu perisai itu ditemukan oleh seorang pemuda dari Alizimah yang akan dijual di pasar Kufah. Dan ketika Ali mengetahuinya, dia langsung berkata, "Ini adalah milikku. Perisai ini jatuh dari untaku pada malam hari dan jatuh di tempat seperti itu." Lalu Zimi berkata bahwa perisai itu adalah milikku dan sudah menjadi milikku apa yang ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Ali ibn Abi Thalib bersama dengannya memutuskan untuk menemui hakim muslim. Lalu mereka berdua pun datang ke Syureh Qadi, yang mana dia berkata kepada Sayyidina Ali, "Apa yang ingin kau katakan, wahai Amirul Mukminin?" Lalu dia berkata, "Aku temukan perisaiku bersama pemuda ini. Dan dia tidak mencari pemiliknya, baik itu dijual maupun diberikan secara hibah." Lalu Syureh berkata pada pemuda Zimi itu, "Apa yang ingin kamu katakan, wahai pemuda?" Lalu pemuda itu berkata, "Perisai ini adalah perisaiku, dan ada di tanganku, dan aku pun tidak menuduh bahwa Amirul Mukminin itu berbohong." Lalu Syureh memalingkan pandangannya kepada Ali. "Aku yakin bahwa kamu selalu benar dengan ucapanmu. Tetapi kamu harus punya dua saksi atas apa yang kamu anggap itu milikmu." Lalu Sayyidina Ali berkata, "Ya, saksiku adalah Kumbur dan anakku Hasan. Mereka berdua adalah saksiku." Tetapi Syureh berkata, "Bahwa penyaksian anak kepada ayahnya tidak boleh, wahai Amirul Mukminin." Sayyidina Ali pun berkata, "Ya subhanallah. Pemuda dari ahli surga tidak dianggap penyaksiannya? Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin ahli surga?" Lalu Syureh berkata, "Ya, wahai Amirul Mukminin. Tetapi aku tetap berpegang teguh bahwa penyaksian seorang anak kepada ayahnya tidak boleh." Lalu Sayyidina Ali berkata kepada pemuda itu, "Ambillah perisai ini, karena aku tidak mempunyai saksi kecuali dua orang tersebut." Lalu pemuda itu berkata, "Tetapi aku juga bersaksi bahwa perisai ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin." Lalu dia menambahkan perkataannya, "Amirul Mukminin mengadiliku di depan pengadilannya, dan pengadilannya mengadiliku bahwa dia bersaksi agama yang mengatur semua itu adalah benar. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ketahuilah, wahai Qadi, bahwa perisai itu adalah milik Amirul Mukminin. Dan pada waktu itu, aku mengikuti prajurit yang akan berperang Siffin. Lalu ada perisai yang jatuh dari untaku, yang mana warnanya adalah warna abu-abu. Lalu aku mengambilnya." Sayyidina Ali pun berkata, "Jika kamu beragama Islam, maka aku akan berikan perisai ini kepadamu. Dan aku juga berikan perisai ini dengan kuda perang ini juga." Dan tidak lama setelah kejadian tersebut, kemudian dia ikut berperang hingga akhirnya dia mati syahid perang melawan Khawarij di bawah bendera pimpinan Ali ibn Abi Thalib di Nahrawan, hingga akhirnya dia mati syahid.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hiduplah seorang abid lagi zuhud, bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia belum pernah menemuinya. Ia tinggal di kota Yaman dan pindah ke kota Kufah untuk menuntut ilmu kepada para sahabat. Hingga ia menjadi pemimpin para tabi'in dalam perihal kezuhudan dan kewaraan. Ia termasuk orang yang sangat tawadu kepada Allah, juga orang yang paling berbakti kepada ibunya. Apabila sore tiba, ia berkata, "Ini adalah malamnya ruku." Ia pun ruku sampai pagi. Dan di malam yang lain ia berkata, "Ini adalah malamnya sujud." Ia pun sujud sampai pagi. Apabila malam tiba, ia selalu bersedekah dengan apa yang ada di rumahnya. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, siapa yang meninggal karena lapar, janganlah engkau menuntutnya padaku. Dan siapa yang meninggal karena telanjang, janganlah engkau menuntutnya padaku." Dan ibadahnya sebanding dengan sosialnya, maka perlakuannya memberi kesan kepada orang lain. Karena perlakuannya itu lebih banyak ketimbang ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakannya tanpa pernah menemuinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika datang padanya sekelompok orang dari Yaman, yang mana mereka adalah tentara-tentara yang membantu kaum muslimin, ia sering bertanya kepada mereka, "Apakah di antara kalian ada seseorang bernama Uwais bin Amir?" Hingga Umar bertemu dengan Uwais, lalu Umar bertanya, "Apakah kamu Uwais bin Amir?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi yang kedua kalinya, "Kamu dari Murad, lalu dari Korn?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya yang ketiga kalinya, "Dulu kamu punya penyakit kusta, lalu kamu disembuhkan oleh Allah, akan tetapi ada sisa sedikit sebesar dirham." Uwais berkata, "Ya, benar. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia menyembuhkanku kecuali sebesar dirham, agar aku selalu mengingat Allah." Umar bertanya kepadanya untuk terakhir kalinya, "Apakah kamu memiliki seorang ibu?" Uwais berkata, "Ya, benar." Maka Umar berkata, "Mintalah ampunan kepada Allah untukku." Uwais berkata, "Justru engkaulah yang lebih berhak untuk memintakan ampunan untukku. Engkau adalah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin para tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais bin Amir. Akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Karon. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkan sumpahnya itu. Maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah. Oleh karena itu, hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku." Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Khalifah Umar bertanya kepada Uwais, "Hendak pergi kemana kamu wahai Uwais?" Uwais bin Amir menjawab, "Aku hendak pergi ke Kufah ya Amirul Mukminin." Khalifah Umar berkata lagi, "Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah?" Uwais bin Amir menjawab,
Aku lebih senang berada bersama rakyat jelata, ya Amirul Mukminin. Pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya. Pejabat itu menjawab, "Aku membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana." Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaron. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham. Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya. Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah." Setelah itu pejagat Kufah tersebut langsung menemui Uwais dan berkata kepadanya, "Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku." Uwais bin Amir dengan perasaan heran menjawab, "Bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci, ibadah haji di Mekah? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untukku." Pejabat tersebut tetap bersikeras dan berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku, hai Uwais." Uwais bin Amir pun menjawab, "Engkau baru pulang dari ibadah haji, maka engkau yang lebih pantas mendoakanku." Kemudian Uwais berbalik bertanya kepada pejabat itu, "Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah?" Pejabat Kufah itu pun menjawab, "Ya, aku telah bertemu dengannya." Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun untuk pejabat Kufah tersebut. Setelah orang-orang mengetahui akan derajatnya di sisi Allah, Rasulnya, juga para sahabat, ia justru meninggalkan rumahnya demi menghindari fitnah, juga pujian-pujian dari mereka, hingga mereka menghampirinya hanya untuk perkara keduniaan semata, yang mana hanya Allah lah yang bisa menyelesaikannya. Ia pun lebih memilih untuk hidup jauh dari orang-orang, hingga ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan hati yang tentram. Ia pun pergi secara diam-diam dari kota Kufah. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون